Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat pemerhati channel Irsyad dimanapun berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai cara mengirim surah Al-Fatihah untuk putra-putri yang masih hidup. Surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau disebut juga sebagai induknya Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini bisa menjadi ruqyah dan bisa menjadi doa yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, paling utamanya zikir ialah lafaz la ilaha illallah atau kalimat tahlil, dan paling utamanya doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi mari kita doakan anak-anak kita, saudara kita dengan mengirimkan doa Al-Fatihah agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan agar menjadi putra-putri yang solih dan solihah, insya Allah. Doa Al-Fatihah yang kita kirimkan untuk mereka akan menjadi doa yang terbaik dan doa yang mustajab. Lalu bagaimana caranya? Mari kita simak penjelasan mengenai cara mengirim surah Al-Fatihah untuk putra-putri kita yang masih hidup. Dengan ini semoga apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita semoga diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak diragukan lagi bahwa surah Al-Fatihah ini berfungsi sebagai doa. Setiap ayat yang kita baca dari surah Al-Fatihah akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman-Nya. Dalam hadis qudsi, aku membagi maksudnya Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Ketika hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ketika hamba membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim sampai akhir dari surah Al-Fatihah, maka Allah menjawab, ini milik hambaku dan untuk hamba apa yang ia minta. Hadis riwayat Ahmad Muslim. Jadi kesimpulannya, Al-Fatihah ini adalah sebaik-baiknya doa dan paling utamanya doa. Maka dari itu, mari kita rutinkan untuk mengirimkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Karena efeknya itu sangat besar dan sangat banyak sekali manfaatnya. Yang diantaranya yakni akan menjadi cerdas, cekatan dalam berpikir, penurut, berbakti kepada orang tua, tidak gampang sakit, mentalnya kuat, dan dilancarkan rezekinya, serta akan menjadi anak yang solih dan solihah. Cara mengirim surah Al-Fatihah untuk anak-anak ialah sebagai berikut. Mengirim surah Al-Fatihah untuk anak-anak kita bisa dilakukan kapan saja. Akan tetapi sebaiknya dibaca rutin di setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Sebab sholat fardu adalah waktu yang mustajab. Jadi kita niatkan dalam hati ingin mendoakan anak-anak kita melalui surah Al-Fatihah agar mereka diberi petunjuk kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan keselamatan.
serta dijadikan anak yang sholih dan sholihah. Selanjutnya bacalah lafadz jika yang dibacakan satu anak laki-laki, yakni berbunyi khususon ila ruhi wajasadi waladi, lalu sebutkan namanya, lahul fatihah, dan kemudian baca surah Al-Fatihah. Nah, artinya tadi yakni dihususkan untuk ruh dan jasad anakku, disebutkan namanya, untuknya Al-Fatihah. Lalu jika yang dibacakan satu anak perempuan, yakni berbunyi khususon ila ruhi wajasadi waladi, sebutkan namanya, lahal fatihah, lalu membaca surah Al-Fatihah. Nah, tadi itu artinya dihususkan untuk ruh dan jasad anakku, disebutkan namanya, untuknya Al-Fatihah. Kemudian jika yang dibacakan untuk dua anak laki-laki atau perempuan, berbunyi sebagai berikut. Khususon ila ruhi wajasadi, sebutkan namanya, lahumal fatihah, yang artinya yakni dihususkan untuk ruh dan jasad anakku, disebutkan namanya, untuk keduanya Al-Fatihah. Jika yang dibacakan untuk 3 anak atau lebih, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan, berbunyi khususon ila arwahi wajasadi, disebutkan namanya, lahumul fatihah, lalu baca surah Al-Fatihah. Nah, ini artinya yakni dihususkan untuk beberapa ruh dan jasad anak-anakku, disebutkan namanya, untuk semuanya Al-Fatihah. Itulah tadi cara untuk mengirim surah Al-Fatihah kepada putra-putri kita yang masih hidup. Semoga sedikit informasi dan ilmu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.